Setelah membaca ta'awudz, baca apa? Bismillah. Membacanya bismillah pun diwoco sirron. Apa sirron? Sirri, baik imam maupun makmum. Baik, ini antum fokus dulu ya, karena ini masalah yang banyak teman-teman kayaknya nggak mau bismillah, ya lah, langsung mau Fatihah. Ada sebagian lagi mau apa? Bismillah. Bismillah jar. Ada kelompok lagi yang kita pilih apa? Mau bismillah cuma lirih. Jadi ada 3 ya. Ada yang mau bismillah kenceng. Yang kedua, ada yang nggak baca bismillah sama sekali. Ada yang mau bismillah cuma apa? Lirih. Iki piye iki gitu kan? Gimana ini? Gimana ini? Taib. Perhatikan Evan ya. Saya sebutkan dulu masing-masing dalil. Karena masing-masing ini ada dalilnya. Yang membaca sirri ya ono dalile. Yang membaca jahar ya ono dalile. Sing kelihatane ora maca itu ya ono dalile. Kan ngono, Pak. Nah, sing susah iki cara mengkompromikan iki. Nah, ini lah ilmu. Ilmunya di usul fikih. Kalau nggak belajar usul fikih, ya ora iso. Makanya harus belajar usul fikih. Gak sempet Ustaz, ya wis ora sempet kok. Kita sebutkan dalil satu dulu. Hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bilang, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku sholat bersama Rasulullah. Wa ma'a Abi Bakrin, dan bersama Abu Bakar. Wa ma'a Umar, dan bersama Umar. Aku sholat bersama 3 orang, Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Lihat ngapain Pak mereka? Falam yajharu, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Apa makna nggak mengeraskan? Berarti maca sir. Deal? Paham nggak ini? Ini hadis sahih. Ada hadis yang kedua. Hadis Anas juga indal Bukhari wa Muslim. Shallaitu ma'an Nabi. Aku sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Lihat mereka ngapain ya kan? Ketika aku sholat bersama mereka apa? Mereka langsung apa? Faqalu, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti doanya apa? Gak maca bismillah. Paham gak ini? Baik. Hadis Anas lagi. Shallaitu ma'an Nabi. Aku sholat bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar. Faqalu, mereka bilang bismillah keras. Faqalu, mereka bilang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai akhir. 2 hadis ini zahirnya apa? Bertentangan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini hadis muttarib, goncang. Kenapa kok goncang? Karena ini loh satu hadis, sama-sama sahabatnya Anas, iya enggak? Terus 2 konteks hadis ini saling apa? Saling bertentangan. Dan
sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, maka layaklah hadis ini dihukumi hadis muttarib, hadis goncang. Dan hadis goncang di ilmu hadis namanya lemah. Kalau lemah ya sudah selesai urusan, lemah kok. Mau lemah ya selesai urusan aja, lemah. Berarti nggak ada keterangan apa-apa lemah. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain. Hadis ini nggak bisa dikategorikan goncang, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada yang lebih kuat dan bisa dikompromikan. Karena dakwah hadis itu muttarib, itu syaratnya harus sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan. Itu baru bisa dikatakan hadis itu goncang muttarib. Karena podo kuate, podo sahine, terus gak bisa dikompromikan. Itu baru dikatakan hadis itu namanya hadis muttarib. Sedangkan ini hadis itu ada yang kuat dan bisa dikompromikan. Kok bisa? Lihat. Baik. Gimana caranya? Perhatikan. Ambil dulu hadis yang mengeraskan bacaan bismillah. Ambil dulu hadis yang mengeraskan bacaan bismillah. Ini ternyata hadis lemah. Yang mengeraskan hadis lemah. Al-Imamul Uqaili rahimallahu taala, dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab mengatakan la yasihhu fil jahri, tidak ada hadis sahih masalah menjaharkan bacaan bismillah. Imam Al-Hazimi dalam kitab Al-I'tibar halaman 127 mengatakan hadis-hadis tentang jaharnya bismillah semuanya lam yaslam min sawaibil jarhi, semua enggak selamat dari kritikan-kritikannya para ulama. Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, Zailai, Syekh Al-Albani, para ulama yang lainnya, Ibnu Hajar, melemahkan hadis-hadis yang Nabi menjaharkan bacaan bismillah. Nah, melihat komentar pakar-pakar hadis di waktu zaman dulu, bukan pakar hadis zaman sekarang aja, zaman dulu, siapa yang nggak kenal Uqaili? Punya kitab Ad-Du'afa. Dia termasuk pakar ilmu hadis. Siapa yang nggak kenal dengan Zailai, orang Syafi'iyah yang punya pengarang kitab Nasrullah, kitab dibikin rujukan oleh orang-orang setelahnya. Sampai Imam Hazimi, sudah jelas para ulama melemahkan hadis-hadis yang Nabi menjaharkan bacaan apa? Bismillah. Tapi sekarang yang kedua, apakah ada pertentangan dengan hadis Nabi tidak menjaharkan bacaan bismillah dengan Nabi langsung bilang alhamdulillahi rabbil alamin? Apakah bertentangan? Enggak bertentangan. Karena apa kalau bertentangan? Karena ketika Nabi bilang saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka langsung bilang alhamdulillah. Ini tidak meniadakan Nabi baca bismillah, karena motorin Nabi bismillah itu liri. Karena liri nggak kedengaran. Loh, kok antum tahu dia mau bismillah? Hadis yang lain. Hadis yang lain. Nabi tidak menjaharkan bacaan apa bismillah. Kalau antum ambil ini tok, Nabi langsung moco alhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa Anda menghiraukan jalan yang lain yang menjelaskan Nabi dan para sahabat itu, Nabi Abu Bakar Umar itu tidak menjaharkan bacaan bismillah, ini ente buang. Terus piye berarti kalau antum buang? Nah, berarti gimana cara mengkompromikan? Mengkompromikannya, Nabi
aku sholat bersama Nabi, sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar. Aku mendengarnya mereka langsung moco alhamdulillah. Nah, mendengarnya mereka moco alhamdulillah bukan berarti tidak membaca. Lu kok bisa? Tadi, dari tadi. Nabi nggak menjarkan tadi. Itu cara mengkompromikan. Cara mengkompromikannya. Berarti moco bismillah apa enggak? Moco. Keras apa enggak? Kenapa lirih? Karena hadis yang keras itu lemah. Kenapa aku nggak ambil langsung Al-Fatihah saja? Kalau aku ambil Al-Fatihah saja, menghilangkan hadis ini yang Nabi mereka tidak menjarkan. Ada komen, zaman saiki kok saya bahas itu aja, orang sudah ke langit. Ini masalah ibadah kita ini. Kita yang setiap hari kita pakai, yang kita itu mukallaf, dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ibadah-ibadah kita itu. Ini yang dituntut oleh Allah. Urusan kita ke langit nggak ada perintah suruh kita ke langit. Kita itu terlalu tinggi berpikir, yang sudah ada yang menjadi kewajibannya dia abaikan. Justru ini ibadah yang kita lakukan setiap hari. Harus dalil. Yang kecil aja nggak kamu openi. Kok mikir apa? Ke bulan yang Anda tidak ada perintah suruh ke bulan.